Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Fitria dengan nomor induk mahasiswa C0223357 Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Nah, baik, di sini saya akan memaparkan tugas video untuk memenuhi tugas UAS terkhusus pada mata kuliah perilaku organisasi. Baik, adapun alasan mengapa kita penting belajar perilaku organisasi. Karena perilaku organisasi dapat membantu kita mempelajari setiap perilaku individu atau kelompok serta dampak yang mungkin ditimbulkan dari perilaku tersebut. Penting juga untuk kita mengetahui dan memotivasi kepuasan setiap individu atau kelompok terhadap perusahaan atau manajemen yang dimiliki. Baik, materi pertama yaitu memahami konsep kerjasama tim. Jadi, memahami konsep kerjasama tim adalah keterampilan penting dalam berbagai lingkungan, baik itu di tempat kerja, sekolah, atau organisasi nirlaba. Kerjasama tim melibatkan kemampuan individu untuk bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Beberapa elemen kunci dari konsep kerjasama tim. Yang pertama, komunikasi efektif. Komunikasi yang jelas dan terbuka adalah dasar dari kerjasama tim yang sukses. Selanjutnya, kepercayaan. Kepercayaan adalah fondasi dari kerjasama tim. Selanjutnya, tanggung jawab bersama. Setiap anggota tim harus bertanggung jawab atas kontribusi mereka dan juga bertanggung jawab terhadap keberhasilan tim secara keseluruhan. Baik, materi kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu orang atau lebih kepada orang lain, sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Komunikasi dapat dilakukan secara verbal seperti menggunakan kata-kata atau non-verbal seperti melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Komunikasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti komunikasi interpersonal, komunikasi yang berlangsung secara dialogis antara satu orang dengan satu orang atau sekelompok kecil orang. Komunikasi interpersonal, komunikasi yang dilakukan pada diri sendiri seperti berdoa atau berimajinasi. Komunikasi kelompok, komunikasi tatap muka yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih untuk berbagai informasi, memecahkan masalah atau memelihara diri. Untuk berkomunikasi dengan baik, kita dapat mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian, menunjukkan bahwa Anda peduli dengan apa yang mereka katakan, menjaga kontak mata dan postur tubuh yang terbuka dan ramah. Baik, materi selanjutnya yaitu kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan sendiri ini adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain agar mau mencapai tujuan yang diinginkan. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin, yang berarti mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau memengaruhi. Adapun tipe-tipe pemimpin, yang pertama, tipe kepemimpinan demokratis, tipe kepemimpinan otoriter, tipe kepemimpinan karismatik, tipe kepemimpinan militeristik, dan tipe kepemimpinan paternalistik. Salah satu tujuan penting kepemimpinan adalah menginspirasi anggota tim dan mengarahkan mereka menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin harus mampu memberikan arah dan motivasi yang diperlukan. Kepemimpinan dan kekuasaan adalah dua konsep yang sering kali saling terkait, tetapi memiliki perbedaan mendasar dalam cara mereka memengaruhi dan memandu orang lain. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan antara kepemimpinan dan kekuasaan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi atau mengendalikan perilaku orang lain melalui posisi, otoritas, dan kekuatan yang dimiliki. Kekuasaan lebih berfokus pada kontrol
dan pengaruh langsung. Baik, materi selanjutnya yaitu kepemimpinan dan kekuasaan. Jadi, kepemimpinan dan kekuasaan adalah dua konsep yang sering kali saling terkait, tetapi memiliki perbedaan mendasar dalam cara mereka mempengaruhi dan memandu orang lain. Jadi, adapun perbedaan antara kepemimpinan dan kekuasaan, yaitu kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin tidak hanya memiliki otoritas, tetapi juga mampu menginspirasi dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Kepemimpinan lebih berfokus pada hubungan, inspirasi, dan pengembangan potensi individu dalam tim. Pimpinan yang efektif cenderung memperhatikan kebutuhan dan aspirasi anggota tim mereka. Ada berbagai gaya kepemimpinan seperti kepemimpinan transformasional, situasional, demokratis, dan otoriter. Gaya kepemimpinan yang dipilih oleh seorang pemimpin seringkali bergantung pada situasi dan kebutuhan tim. Pendekatan kepemimpinan biasanya lebih kolaboratif dan inklusif. Pemimpin cenderung melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan dan memberikan ruang bagi mereka untuk berkontribusi. Nilai-nilai kepemimpinan mencakup integritas, empati, visi, dan kemampuan untuk menginspirasi. Pemimpin yang baik juga mampu mengelola konflik dan membangun kepercayaan kekuasaan. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi atau mengendalikan perilaku orang lain melalui posisi, otoritas, atau kekuatan yang dimiliki. Kekuasaan lebih berfokus pada kontrol dan pengaruh langsung. Individu yang memiliki kekuasaan mungkin tidak selalu memperhatikan hubungan atau kesejahteraan anggota kelompok yang dipengaruhi. Kekuasaan dapat diekspresikan melalui berbagai cara, seperti kekerasan fisik, ancaman, manipulasi, atau penggunaan sumber daya untuk mendapatkan kepatuhan. Pendekatan yang digunakan oleh individu dengan kekuasaan seringkali lebih otoriter dan tidak selalu mempertimbangkan masukan atau kepentingan orang lain. Nilai-nilai yang terkait dengan kekuasaan mungkin mencakup dominasi, kontrol, dan keunggulan atas orang lain. Kekuasaan tanpa kepemimpinan dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpuasan di antara mereka yang dipengaruhi. Perbedaan utama, kepemimpinan bertujuan untuk memotivasi dan menginspirasi, sementara kekuasaan lebih berfokus pada pengendalian dan dominasi. Baik, selanjutnya dan sekaligus materi terakhir yaitu perilaku dan budaya perilaku. Perilaku dan budaya perilaku adalah konsep yang sering dibahas dalam psikologi, sosiologi, dan manajemen. Penjelasan mengenai kedua konsep ini, perilaku adalah tindakan atau respons yang dapat diamati dari seseorang terhadap stimulus eksternal atau internal. Perilaku mencakup segala bentuk aktivitas fisik atau mental yang dilakukan oleh individu. Jenis-jenis perilaku. Yang pertama, perilaku kognitif, melibatkan proses berpikir seperti memecahkan masalah, membuat keputusan, dan membentuk opini. Selanjutnya, perilaku efektif, berkaitan dengan perasaan dan emosi seperti merasa senang, marah, atau sedih. Perilaku konotif, yaitu tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti berjalan, berbicara, atau menulis. Selanjutnya, pengaruh faktor. Perilaku dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk lingkungan, budaya, nilai-nilai pribadi, dan kondisi psikologi. Pengukuran. Pengukuran yaitu perilaku sering diukur melalui observasi langsung, wawancara, kuesioner, atau tes psikologi. Budaya perilaku. Budaya perilaku merujuk pada norma, nilai, dan kebiasaan yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat yang mempengaruhi cara individu berperilaku. Komponen-komponen norma, yaitu aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku anggota masyarakat.
Nilai, yaitu keyakinan dasar tentang apa yang dianggap penting dan berharga dalam kehidupan. Kebiasaan, yaitu praktik rutin yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Pengaruh, yaitu budaya perilaku membentuk ekspektasi sosial dan memberikan panduan tentang apa yang dianggap perilaku yang dapat diterima atau tidak dapat diterima dalam suatu konteks tertentu. Contoh budaya perilaku termasuk etika kerja di tempat kerja, cara berinteraksi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.